Di tengah hiruk-pikuk drama perseteruan polisi dan jaksa di dalam negeri, perjalanan delegasi Indonesia menghadiri pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei sedikit tertutupi dari mata publik. Mengapa pemerintahan Prabowo Subianto bersikap seperti tidak menganggap Iran sebagai sahabat? Iran tidak memberi akses kepada Dubes RI untuk masuk ke dalam ruang persemayaman karena protokol keamanan Iran hanya membolehkan pejabat negara setingkat menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat The Press, bersama saya Suwandi As'an dalam ngobrol politik Indonesia ThePress.id agar saya, Anda, dan kita semua paham tentang politik. Sobat The Press, di tengah hiruk-pikuk drama perseteruan polisi dan jaksa di dalam negeri, perjalanan delegasi Indonesia menghadiri pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei sedikit tertutupi dari mata publik. Undangan khusus Iran untuk hadir pada pemakaman pemimpin tertingginya ditanggapi dengan setengah hati. Sebuah sikap yang telah ditunjukkan pemerintahan Prabowo Subianto sejak gugurnya Ali Khamenei akibat serangan Amerika Israel pada 28 Februari 2026 lalu. Ketidakhadiran delegasi Indonesia pada acara penghormatan terakhir mendiang Ali Khamenei di Grand Musola, Teheran, 3 Juli 2026 sempat jadi sorotan. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal mempertanyakan sikap pemerintah itu di tengah kesigapan dan sikap responsif negara-negara lain yang diundang Iran. Dino mempertanyakan apakah sikap ini karena Indonesia sungkan dengan Amerika atau manajemen sistem politik luar negeri Indonesia yang bermasalah. Has fear become a factor in Indonesia foreign policy? Ataukah khilafan ini lebih mencerminkan manajemen sistem politik luar negeri yang bermasalah? Tulis Dino di Instagramnya @dinopatijalal 5 Juli 2026. Pernyataan Dino pun menyebar menjadi perbincangan di dunia maya dan diskusi di dunia nyata. Perbincangan yang bermuara pada satu pertanyaan besar. Mengapa pemerintahan Prabowo Subianto bersikap seperti tidak menganggap Iran sebagai sahabat? Sebagian netizen juga mempersoalkan kapasitas dan jam terbang Menteri Luar Negeri Sugiono yang dinilai belum layak sebagai diplomat. Setelah jadi perbincangan publik, pemerintah pun berkilah sudah menugaskan Duta Besar Roliansyah Sumirat menghadiri prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran itu. Sebagai informasi, pada 4 Juli pagi waktu Teheran, Dubes RI telah hadir dalam acara penghormatan dan doa bersama bagi jenazah almarhum yang disemayamkan di Grand Musola Teheran. Ujar Yvonne Elizabeth Wewengkang, juru bicara Kemlu dalam keterangan pers Sabtu 4 Juli 2026. Namun Iran tidak memberi akses kepada Dubes RI untuk masuk ke dalam ruang persemayaman karena protokol keamanan Iran hanya membolehkan pejabat negara setingkat menteri. Publik pun kembali ramai mempersoalkan sikap dingin pemerintah terhadap Iran dan membandingkan dengan respon Presiden Prabowo ketika mengutus mantan Presiden Joko Widodo untuk menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan pada Jumat 25 April 2025 lalu. Untungnya, kekecewaan publik sedikit terobati dengan pidato mantan Presiden Megawati Soekarno Putri yang menyampaikan bela sungkawa berpulangnya pemimpin tertinggi Iran tersebut. Pidato yang kemudian direspon Iran dengan menyiarkannya melalui saluran televisi negara itu. Setelah diterpa gelombang kritik, Presiden Prabowo kemudian mengirim Menteri Luar Negeri Sugiono dan Ketua MPR Ahmad Muzani ke Iran. Namun, kedua utusan itu tiba di Iran setelah proses penghormatan persemayaman selesai. Kemenlu RI kemudian menjelaskan, perjalanan itu sebagai kunjungan kerja Menlu ke Mashhad Iran bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pertemuan yang disebut sebagai bagian dari rangkaian acara pemakaman dan penghormatan terakhir kepada pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Guru Besar Politik Luar Negeri Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mempertanyakan tujuan kunjungan Menlu Sugiono karena sudah di luar jadwal protokoler pemerintah Iran. Apakah kunjungan ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan karena sudah mengabaikan undangan khusus Iran? Atau bertujuan untuk memenangkan hati publik dalam negeri yang kecewa dengan sikap pemerintah? Hikmahanto pun dengan tegas kesal atas respon Kemenlu yang bersikap seolah-olah situasi geopolitik ekonomi hari ini baik-baik saja. Apa kita ini mau lebih berpihak kepada Amerika Serikat dan Israel? Mana itu politik luar negeri bebas aktifnya? Kemlu ini kan harusnya profesional karena sudah punya pengalaman sebelumnya. Kecuali ada sesuatu dalam Kemenlu itu. Ujar Hikmahanto dengan nada tinggi di akun Facebook Kuliah Hikmahanto Juwana dikutip 10 Juli 2026. Sobat The Press, Iran menjadikan prosesi pemakaman mendiang Ali Khamenei sebagai panggung politik untuk menyampaikan pesan dan unjuk kekuatan kepada dunia. Puluhan juta rakyat Iran yang memenuhi jalan-jalan utama di Teheran, Mashhad, dan kota-kota yang dilalui iringan jenazah menjadi pertunjukan kepada Amerika dan sekutunya tentang kekuatan persatuan rakyat Iran menghadapi provokasi dan propaganda musuh-musuhnya. Berbagai simbol keagamaan dipadukan dengan pesan politik untuk memperkuat dukungan di dalam negeri, sekaligus menunjukkan sikap Iran kepada Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara kawasan.
Pemakaman dimulai dengan masa berkabung 4 hingga 6 Juli 2026 di Teheran, sebelum prosesi berlanjut melewati sejumlah kota di Iran dan Irak. Sejak hari pertama berkabung, pemerintah Iran secara konsisten menyebut kematian Khamenei sebagai syahid atau kemartiran. Narasi itu menjadi pondasi utama seluruh prosesi pemakaman. Masyarakat diajak memandang wafatnya Khamenei bukan sekedar kehilangan seorang pemimpin, melainkan pengorbanan demi mempertahankan bangsa dan negara. Iran menggunakan pembacaan ayat-ayat Al-Quran kepada tiap utusan negara pada prosesi pemakaman sebagai diplomasi simbolik. Pemilihan ayat Al-Quran disesuaikan dengan posisi politik dan hubungan diplomatik Teheran dengan negara-negara yang bersangkutan. Dua negara yang paling disorot dalam pembacaan ayat Al-Quran ini adalah Arab Saudi dan Turki. Delegasi Arab Saudi dibacakan surah Ali Imran ayat 13 yang mengisahkan perang Badar tentang dua kubu yang saling berhadapan, satu beriman dan satu kafir. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafirah. Yarawnahum mislaihim ra'yal ain. Wallahu yuwayyidu binasrihi may yasha. Inna fi dzalika li'ibratan liulil absar. Ayat ini ditafsirkan sebagai pesan politik yang menyinggung kedekatan hubungan Riyadh dengan Washington selama konflik berlangsung. Sementara delegasi Turki dibacakan surah An-Nisa ayat 95 yang membahas keutamaan orang-orang yang berjihad melawan musuh dibandingkan dengan mereka yang hanya berdiam diri. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Wa kullu wa'adallahu al husna wa faddallahu al mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Ayat ini dianggap sebagai bentuk sindiran halus Teheran atas sikap netral Ankara selama Iran berkonflik. Menyinggung tentang pembacaan ayat Al-Quran ini, netizen Indonesia ada yang berkomentar, Indonesia tidak mau hadir pada hari yang dijadwalkan pemerintah Iran karena takut dibacakan ayat. Wallahu alam. Kalaupun iya, kira-kira ayat apa yang cocok dengan posisi Indonesia saat ini? Coba ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.